Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini, untuk memenuhi tugas akhir semester saya akan mengundang atau mewawancarai seseorang yang berprestasi dan menginspirasi, yang mana seseorang ini memiliki bisnis online yang orderannya sudah melebihi 99 plus plus dan sudah mempunyai investor. Baiklah, langsung saja ya. Kita langsung berbincang kepada narasumbernya langsung. Halo Mbak, gimana nih kabarnya? Halo, alhamdulillah sehat. Devi gimana? Alhamdulillah sehat. Boleh Alhamdulillah. nih Mbaknya perkenalan dulu biar pada tahu nih. Boleh dong. Halo teman-teman, perkenalkan nama Mbak Marta Puspitasari. Nah, Mbak tinggalnya sekarang di Palembang dan untuk usia Mbak sekarang masuk 23 tahun. Oke, langsung saja ya ke pertanyaan yang pertama. Selain bisnis online, memiliki kesibukan apa nih? Nah, jadi Mbak tuh selain bisnis online, Mbak tuh juga kesibukan utamanya itu eh, mahasiswa di salah satu Universitas Muhammadiyah Palembang. Nah, jadi selain mahasiswa juga Mbak punya kesibukan lain. Ada organisasi di luar kampus, itu namanya Rotary Club of Palembang dan itu salah satu organisasi internasional dan ada di Palembang gitu. Berarti di luar kampus itu ya Mbak ya? Iya bener di luar kampus. Jadi selain organisasi di dalam kampus, kita juga ada organisasi di luar kampus yang mana fokusnya itu pelayanan untuk berbagi ke sesama. Hmm. Hmm. Pertanyaan kedua ya Mbak, sudah memulai usaha jualan online ini sejak kapan? Nah, untuk Mbak sendiri, bisnis online itu sejak SMK. Jadi dulu waktu Mbak SMK itu Mbak punya temen yang namanya Nadia. Itu salah satu orang yang motivasi Mbak juga. Sekarang orangnya ada di Jakarta kuliah juga. Kalau nggak salah di Mercu Buana. Nah, dia itu waktu dulu waktu masih SMK pernah sampai Mbak lihat itu ordernya banyak banget gitu kan. Nah, jadi dengan adanya orderan itu, dia tuh jadi punya uang tambahan. Nah, jadi Mbak tuh juga termotivasi pengen juga deh, kayaknya enak juga nih usaha online gitu kan. Kita manfaatin handphone kita daripada untuk hal-hal yang nggak bermanfaat, kita manfaatin lebih bagus lagi gitu. Dan akhirnya Mbak coba-coba, kemarin itu Mbak untuk pemesanan produknya itu via WA sama via Facebook. Jadi alhamdulillah dengan proses yang lumayan lama bisa sampai sekarang gitu untuk lanjutin bisnis online-nya. Mantap nih. Apa saja nih barang yang dijual? Nah, untuk barang-barang yang sekarang Mbak jual, sebelumnya Mbak mau kenalin dulu nih. Jadi Boleh, boleh, nama boleh. bisnis online Mbak itu banyak. Mbak bakal sebutin ya. Ya Ada boleh, nggak all apa-apa. Nanti kita ah, cantumin linknya di oh deskripsi iya, ya. Masya Allah. Jadi ada untuk di Shopee Mbak punya dua akun. Jadi All Brand Beauty Official sama Korean Beauty Official. Nah, kalau untuk di Lazada itu ada Dinda Skincare. Kalau untuk di Tokopedia itu ada All Brand Beauty. Nah, kalau untuk di TikTok itu ada Dinda Skincare ataupun All Brand Beauty juga gitu. Nah, jadi lebih banyak beauty skincare-nya gitu Iya. ya. Karena memang untuk fokus yang Mbak jual itu fokusnya skincare dan body care. Jadi perawatan dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada insya Allah. Lengkap nih Gitu. berarti ya. Lengkap banget. Terus juga kita juga jual parfum gitu kan. Jadi kalau misalnya nanti Devi atau teman-temannya mau perawatan bisa banget deh. Oh, boleh, boleh, boleh. Ini harus Order di langsung toko kita. dikepoin ya. Bener. Sekalian promosi deh. Iya, nggak apa-apa lah. Lanjut ya Mbak ya, pertanyaan selanjutnya. Boleh. Kenapa nih kok memilih untuk berjualan online daripada usaha yang lain? Nah, karena untuk zaman sekarang itu bisnis digital marketing itu lagi pesat-pesatnya banget kan, terutama waktu wabah corona kemarin. Orang-orang pada takut nih untuk eh, order-order atau untuk beli langsung ke biasanya tempat offline-nya gitu kan. Kayak misalnya baju aja sekarang sudah lebih banyak untuk online kan Iya. daripada langsung. Karena juga selain itu juga Mbak tuh dari dulu tuh punya cita-cita yang dimana Mbak tuh pengen banget
meskipun di dalam rumah tapi Mbak tetap berpenghasilan gitu. Jadi nggak mesti harus keluar rumah dulu gitu kan, nggak mesti terikat dengan waktu gitu. Makanya Mbak mencoba untuk merintis bisnis online supaya Mbak bisa fleksibel waktunya gitu kan. Mau tidur dapat cuan, mau main dapat cuan gitu kan, mau sibuk kuliah dapat cuan gitu. Makanya Mbak tuh berpikir kayaknya memang untuk bisnis online di era sekarang ini itu keren banget gitu. Lebih lebih maksudnya tuh lebih mudah untuk dilakuin daripada untuk usaha yang lainnya yang harus kita keluar modal yang ekstra gitu. Jadi bisnis online tuh salah satu cara yang bisa ditempuh untuk kita sebagai mahasiswa juga gitu. Makanya Mbak lebih memfokusin untuk bisnis online. Jadi nggak perlu repot-repot kemana-mana ya Mbak ya. Bener, kita tetap stay dalam rumah ataupun mau sambil kuliah juga bisa gitu kan ngejalaninnya. Jadi lanjut next pertanyaan selanjutnya. Mm-mm. Dulu saat akan memulai usaha online, apa saja yang harus dipersiapkan? Apakah ada teknik tersendiri atau gimana? Nah, kalau awal-awal Mbak tuh ngerintis bisnis online itu tadi karena adanya motivasi tadi kan, adanya motivasi ataupun dorongan yang membuat kita tuh kayaknya cocoknya bisnis online gitu kan. Tapi kalau untuk teknik-tekniknya tersendiri itu sebenarnya kalau Mbak tuh otodidak sih gitu. Jadi Mbak tuh waktu dulu itu bukan ahli banget gitu kan di bidang pengetahuan untuk bisnis itu sendiri, tapi Mbak tuh uh, coba, akhirnya bisa gitu. Jadi take action gitu kan. Iya. Jadi kita tuh nggak perlu banyak mikir harus nyiapin ini itu. Tapi yang penting itu action dulu gitu. Kita eksekusi dulu. Kalau kita ada ide langsung dituangin gitu. Jangan ditumpuk idenya sekian. Nanti lama-lama kita mikirin apa namanya resikonya nanti bakalan besar segala macam gitu kan. Karena kalau kita terlalu banyak mikir lama-lama kita nggak gerak, kita nggak action gitu. Jadi kalau misalnya kita tuh ada ide langsung aja gitu di actionin gitu. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya kita sudah nemu nih untuk nemu istilahnya satu usaha yang kayaknya memang klik gitu kan, bakalan kayaknya ini bakalan besar deh kalau misalnya di kita cocok gitu kan. Nah, kita tuh harus punya yang namanya mentor atau orang yang bisa membimbing kita gitu kan. Nah, kalau kayak Mbak sendiri, kayak misalnya Mbak kan berjualan kayak di Shopee gitu kan, harus bersaing dengan kompetitor yang kadang saingannya tuh gila-gilaan gitu. Jadi gimana caranya supaya tetap bertahan? Jadi memang kita harus banyak banyak baca dari pengalaman-pengalaman orang gitu supaya kita tuh nggak ngerasain hancur dulu gitu kan. Meskipun untuk pengalaman itu tuh juga berharga banget. Kita tuh kalau gagal juga nggak apa-apa gitu. Coba aja nggak apa-apa gitu kan. Gagal ya coba lagi gitu kan. Nah, jangan berhenti, tapi alangkah baiknya tadi kalau kita punya mentor. Jadi belum istilahnya tuh kita belum terjun ke jurang, tapi tuh udah ada yang bilang itu jangan jurang gitu kan, istilahnya kayak Iya, gitu. ada yang mengarahkan ya. Benar, harus ada yang mengarahkan. Oke, next. Kan kalau kita jualan online nih ya. Nah, itu kan menggunakan jasa ekspedisi. Nah, itu bagaimana sih caranya mengajak bekerja sama dengan ekspedisi tersebut karena sudah mengirim banyak barang lebih banyak setiap bulannya. Nah, kalau untuk kerjasama terkait ekspedisi, pokoknya kan jual beli gitu kan online yang mana harus ngirimnya juga via ekspedisi. Nah, jadi kalau Mbak di marketplace itu memang udah ada yang ngatur gitu. Kayak misalnya ada customer yang order gitu kan, kalau kita atur pengiriman nanti tuh bakal muncul sendiri gitu kan ekspedisinya. Jadi bakal muncul resi dan setelah itu resinya bakal kita print, nanti kita tinggal kasih ke kurirnya atau bisa juga minta request pick up. Jadi kalau pick up itu kurirnya yang ke rumah ngambil paket kita gitu kan. Jadi kita nyiapin paketnya, tanpa resinya kita kasih ke kurir yang kurir yang datang ke rumah atau juga bisa via drop off itu kita yang nganter ke ekspedisinya. Itu kalau untuk yang di marketplace. Ada juga kalau untuk yang manual kayak misalnya ada yang order lewat Facebook atau lewat WA gitu kan, nggak melalui aplikasi di marketplace gitu kan. Jadi kita bisa juga langsung ngirim ke ekspedisinya, bisa juga minta di pick up juga, tergantung ekspedisinya kalau itu. Jadi nggak ada persyaratan khusus, terkecuali kalau kita mau daftar sebagai member VIP gitu kan. Kita misalnya mau COD gitu kan, COD yang nggak
melalui marketplace. Jadi kayak misalnya Devi order barang di Mbak, misalnya order sampo nih tapi maunya COD tapi nggak bisa lewat marketplace gitu kan. Jadi bisa COD asalkan kita tuh sudah sebagai member VIP-nya sebagai penjual gitu. Jadi kalau misalnya sudah VIP, kita bisa melakukan COD tanpa menggunakan aplikasi Shopee ataupun Lazada dan lainnya gitu. Lanjut ya Mbak ya, next pertanyaan selanjutnya. Itu bagaimana sih caranya mempromosikan barang yang kita jual? Nah, untuk mempromosikannya, itulah kenapa Mbak tuh juga lebih suka jualan di marketplace. Nah, karena Mbak tuh kan untuk menjual produk itu Mbak tuh harus ada yang namanya riset. Kita tuh harus kalau misalnya ada barang baru nih, misalnya ada barang baru, misalnya shampoo nih, kita lihat dulu nih, itu kan otomatis kalau kita tahu barang baru kan karena adanya yang orang yang mengiklankan atau orang yang memperkenalkan gitu kan, entah via Facebook Ads, IG Ads ataupun iklan yang lainnya. Nah, setelah kita nemu nih ada barang baru, kita cek di marketplace, kira-kira ada nggak gitu yang jual gitu kan, ada nggak yang jual. Terus kalau memang misalnya nggak ada, itu kesempatan banget untuk kita jualnya. Nah, tapi sebelum itu juga kita harus lihat nih, kira-kira untuk brand ini atau untuk produk ini, itu tuh kira-kira manajemennya bagus nggak untuk marketingnya. Kita bisa lihat di iklannya tuh intens nggak, iklannya tuh sering muncul nggak gitu kan. Kalau misalnya sering muncul, iklannya sering muncul di export kita, terus juga iklannya tuh juga buat tertarik gitu kan, berarti untuk marketingnya itu udah bagus banget. Dah, kita sebagai reseller atau distributornya itu nggak perlu pusing lagi untuk mempromosikan lagi. Jadi kita tinggal terima beresnya aja, istilahnya tinggal terima serpihan-serpihannya. Tapi meskipun serpihan tuh lumayan juga loh. Iya, jadi istilahnya tuh udah dari pihak manajemen produk-produknya tersendiri atau brand-brandnya masing-masing yang sudah mempromosikan, jadi kita tinggal bantu jual aja. Palingan kalau untuk kita memasang iklan, itu iklannya via marketplace kayak misalnya di Shopee, Lazada, Tokopedia, itu biayanya per klik kayak gitu kan. Semakin mahal biaya per klik kita di marketplace, itu semakin atas di pencarian dan semakin banyak juga orang mengklik, dan kemungkinan besar tuh bakal banyak juga orang yang check out atau yang order kayak gitu. Palingan Gitu. kita palingan kita tuh di situ bersaingnya dengan kompetitor gitu kan. Bersaing di iklan sama harga gitu dan ulasan kalau untuk di marketplace Iya, gitu. pasti banyak ya yang Banyak kalau mau beli banget. barang gitu ngeliat dulu reviewnya bagus apa enggak ini. Bener. Kadang kan juga ada kompetitor yang nakal gitu. Dia ngasih ratingnya kecil ke toko kita, sedangkan dia tuh juga penjual gitu ada. Oh, Jadi memang harus nyiapin mental juga sebenarnya kan, iya. gitu. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Apa saja nih platform yang digunakan untuk berjualan dan promosi bisnis online? Nah, kalau Mbak tuh banyak juga tadi Shopee, Lazada, Tokopedia, TikTok gitu. Apalagi ya? Kalau untuk yang lainnya kayaknya belum deh. Itu lebih fokus ke 4 itu. Shopee, Lazada, Tokopedia, TikTok. Nah, kalau untuk di eh, yang paling sering nih orang check out itu lebih banyak di Shopee sama di Lazada gitu. Tapi kalau untuk di Lazada itu rentan retur. Kadang kan juga eh dari masing-masing ekspedisinya gitu kan yang nanganin itu. Kalau misalnya kadang kan ada ekspedisi-ekspedisi yang oknum-oknumnya itu kadang kan malas nganter paket gitu kan. Dan itu banyak terjadi di salah satu aplikasi, ada deh di marketplace juga kan, salah satu marketplace juga. Itu sampai banyak banget returan kita gitu. Tapi untuk platformnya tadi ada 4 itu. Kalau Dan insya Allah bakal nambah lagi. untuk promosinya nih, promosinya di mana? Apa ada di-share di WA atau di story IG atau gimana? Nah, kalau kita untuk promosi, istilahnya tuh kita membangun image untuk sorry, image untuk nama toko kita kan, nama usaha kita. Iya. Kita juga punya IG, namanya @allbrandbeauty_official. Nah, itu IG utama kita untuk memperkenalkan, istilahnya tuh untuk image-nya gitu kan. Kita ngeser-ngesernya di situ kayak misalnya kita lagi packing atau setiap hari kita tuh berapa
berapa banyak yang paket dikemas. Nah, gitu kan. Itu kita lebih ke situ sih sebenarnya promosinya. Kita tuh lebih mempromosikan kalau istilahnya tuh kita nih gitu kan, Allband Beauty nih, Korean Beauty nih, Dina Skincare nih, kita tuh menjual produk yang original gitu loh, yang berkualitas gitu kan. Nah, gitu. Kita lebih promosinya ke situ, bukan mempromosikan produknya gitu. Kalau dulu memang Mbak sempat kayak gitu mempromosikan produknya gitu kan. Jadi setiap hari tuh ngebomin iklan. Cuman kalau dipikir-pikir mau sampai kapan kayak gitu? Berarti kalau misalnya kita nggak promosi, nggak masuk dong cuannya gitu kan. Iya Jadi bener tuh. jadi makanya Mbak lebih ke marketplace tadi. Jadi yang istilahnya di marketplace itu kadang kan kalau kita bangun tidur tiba-tiba udah ada orderan gitu kan. Jadi istilahnya tuh eh, nggak mesti kita tuh kerja kerja biar orderan masuk gitu kan. Jadi kalau di marketplace itu kita tuh bisa nunggu aja. Palingan untuk awal-awalnya gitu kan, untuk merintisnya itu kayak misalnya ngupload produknya itu yang bikin capek sebenarnya. Gitu. Oke, lanjut pertanyaan yang selanjutnya. Untuk mengelola bisnis tersebut, menggunakan tambahan jasa karyawan atau dikelola sendiri nih? Nah, jadi itu tuh sebenarnya bertahap. Kalau untuk awal-awal itu Mbak sendirian gitu kan. Yang namanya awal-awal kan pasti perjuangannya tuh besar banget gitu Iya. kan. Kita nggak mungkin dong tiba-tiba langsung nyari karyawan buat bantu-bantu, sedangkan kita nggak ada sistem, misalnya nggak ada order terus dia ngapain gitu kan. Jadi untuk awal-awal itu kerja sendiri dulu. Pokoknya kita tuh memang bener-bener menguras energi, tenaga, pikiran gitu kan. Karena kalau dulu awal-awal Mbak tuh dari Mbak sendiri kayak misalnya promosi Mbak sendiri, terus nge-packing Mbak sendiri, ngadepin komplain customer sendiri. Nah, bayangin deh waktu Mbak lagi banyak tugas, lagi ujian, komplain banyak, wah itu rasanya kepala tuh mau meledak gitu kan. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, uh, dengan kerja keras juga, jadi semakin lama kan semakin ada perkembangan atau kemajuan. Nah, di mana pada saat perkembangan itu terjadi, otomatis kan untuk profit yang kita dapetin kan itu juga udah lumayan. Jadi kita bisa untuk nambah karyawan gitu. Jadi untuk sekarang alhamdulillah Mbak sudah punya karyawan dan di saat Mbak istilahnya tuh sibuk sama kuliah atau sibuk sama ada kerjaan yang lain, jadi itu bisa dikontrol sama karyawan Mbak gitu. Jadi dia bisa bisa promosi atau istilahnya tuh yang biasanya Mbak sendirian dari pagi sampai malam Mbak kerjain sendiri itu jauh lebih lebih istilahnya tuh waktunya tuh lebih teratur lagi gitu kan, lebih efisien lagi karena dibantu sama karyawan. Karyawan tuh juga untuk sekarang sih masih mencakup kayak misalnya sebagai admin juga iya, sebagai uh, yang mempacking barang juga iya gitu. Ada berapa nih karyawannya kalau boleh tahu? Kalau sekarang sih alhamdulillah udah 2. Tapi ya Mbak tuh memang dari dulu cita-citanya tuh memang pengen punya karyawan yang banyak gitu kan, pengen membuka lapangan pekerjaan yang banyak gitu kan. Jadi ya berawal dari ngajakin orang terdekat lah gitu sebagai karyawan yang bisa kita percaya gitu. Tapi semoga aja nanti pas ketika lulus kuliah, Mbak tuh berharap banget dan punya cita-cita yang besar banget pas habis kuliah, tamat kuliah kita tuh bukan fokus untuk mencari pekerjaan, tetapi membuka lapangan pekerjaan yang luas. Itu yang sip. Oke, next ya untuk pertanyaan selanjutnya. Kira-kira per bulannya itu bisa sampai berapa orderan yang terjual? Kalau kalau dari berapa tahun ya sudah, istilahnya sudah masuk 3 tahun, itu paling banyak pernah sampai hampir 500 orderan. Ih, banyak Itu juga ya. 500. Alhamdulillah. Nah, tapi kalau untuk kadang kan yang namanya bisnis online kan nggak selalu naik, ada naik turun gitu kan. Cuman alhamdulillahnya untuk perharinya itu masih ada aja orderannya dan masih insya Allah cukup gitu. Yang penting tuh kita memang harus tetap berprogres gitu kan. Kita harus jangan jangan stuck di tempat aja gitu. Jadi gimana caranya supaya setiap minggu itu kita tuh harus punya produk baru yang harus dijual. Jadi kan karena produk itu kan ada masa viral-viralnya, terus
ada produk baru lama-lama down yang lama gitu kan. Jadi itu emang kita harus mengikuti perkembangan di media sosial. Apalagi kayak sekarang kan TikTok kan lagi rame banget kan. Iya. Kalau dulu kan TikTok tuh terkenal dengan istilahnya tuh ya kayak gitulah, kayak banyak banget sisi negatifnya kan. Tapi untuk sekarang TikTok itu banyak banget digunain untuk pebisnis online untuk masalah produknya. Jadi Mbak sebagai istilahnya tuh owner dari usaha skincare itu ya jadi harus mantauin tuh TikTok, Facebook, IG gitu kan untuk bisa nambah produk baru lagi kayak gitu. Jadi kalau untuk orderan alhamdulillah perharinya alhamdulillah masih kadang kan sampai 30, 50 gitu. Kadang kan juga 99 plus itu udah kita rasain gitu. Tapi semoga aja bakal sampai 1000 plus gitu kan. Amin deh. Iya. Terus berkembang deh lah. Amin. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Apakah barang tersebut bersifat PO atau selalu ready? Nah, kita tuh selalu mengusahakan untuk produknya selalu ready. Kenapa? Karena kita anggapin diri kita ini sebagai pembeli deh. Kalau misalnya pembeli nunggu barangnya lama, kira-kira kan agak gimana gitu kan. Tapi kalau misalnya pembeli order barang terus cepet sampai, otomatis puas dong. Dan itu mereka nggak segan-segan ngasih bintang 5, ngasih ulasan ataupun testimoni yang bagus ke toko kita kan. Jadi makanya untuk sekarang kita sudah meridikan skincare-nya gitu, atau meridikan produk-produk yang sudah kita jual. Kalau memang harus PO itu dikarenakan hal-hal tertentu, kayak misalnya kita kehabisan stok nih, kayak misalnya habis event kayak tiap tanggal kembar, kayak misalnya 11, 22, 33 gitu kan. Itu kan kadang itu sampai melonjak banget gitu orderannya. Nah, jadi kalau misalnya udah habis, otomatis kita buat PO untuk di marketplace-nya gitu. Jadi pas barang udah tiba-tiba habis aja gitu kan, kita langsung order baru dan tetap kita PO-in. Tapi untuk sementara ini kita hampir 90% produk kita itu ready dan siap untuk langsung dikirim kalau order. Mantap nih. Berarti di Palembang tersendiri tuh ada tempat tokonya sendiri atau gimana? Nah, kalau untuk sekarang Mbak lebih fokusnya kan ke online nih, jadi belum ada toko offline-nya. Tapi Mbak sih selalu berharap sih semoga segera gitu kan ada toko offline-nya. Jadi untuk teman-teman yang mau langsung order tuh bisa langsung ke rumah gitu. Tapi kalau untuk sekarang kan untuk tempatnya juga belum memungkinkan gitu kan. Karena Mbak juga masih mahasiswa, belum terlalu gimana juga gitu kan usahanya. Nah, jadi untuk sekarang tuh lebih ke online dan semoga aja pas lulus nanti sudah ada toko offline ya. Ini biar langsung diserbu ya. Ya. Oke, next untuk pertanyaan selanjutnya. Bagaimana nih cara membagi hasilnya dengan investor? Nah, itu kita cara membagi hasil dengan investor. Jadi kan kalau untuk mencari investor kita kan butuh istilahnya saling percaya gitu kan. Nah, jadi kita tuh kalau mau ada investor yang mau gabung ke usaha kita, yang mau menginvestasikan dananya, itu kita tuh buat perjanjian gitu. Kayak misalnya keuntungannya mau dibagi berapa persen gitu kan, sekian-sekian persen gitu. Nanti itu ada sendiri perhitungannya gitu. Jadi istilahnya tuh kalau untuk investor kan, kalau untuk investasi syariah itu kita tuh bukan kayak sistem pinjam uang terus dapetin keuntungan untuk yang minjemin gitu kan, atau untuk kayak investornya, tapi memang pure sama-sama usaha, tapi untuk investornya itu kita memang dia menyumbangkan dananya atau uang yang memang dalam keadaan lapang istilahnya itu kan, memang uang dingin lah, bukan uang panas yang dibutuhin secara berdekatan gitu kan. Jadi untuk pembagiannya itu sendiri kita tergantung dengan kesepakatan masing-masing kedua pihak gitu. Pihak pertama sebagai pengelola dan pihak kedua sebagai investor. Jadi kalau misalnya untuk misalnya ada 100% nih untuk profitnya, 100% ini misalnya ada 5 juta misal. Nah, itu nanti dibagi kayak misalnya untuk pengelola misal 40%, terus untuk investor 20%, terus berapa persen lagi itu untuk pengembangan dana. Nah, kalau misalnya pas di awal tadi investor sudah setuju dengan pembagian dananya atau pembagian persentase keuntungannya udah setuju, udah klop, nah itu baru kita lanjut untuk memproses investasinya kayak gitu. Memang harus ditegaskan dari awal karena
kebanyakan gini, kebanyakan mereka atau kebanyakan dulu yang baru-baru mau daftar gitu kan, itu mereka tuh anggapnya kalau investasi itu uang mereka tuh harus bakal balik dulu gitu. Jadi istilahnya mereka investasinya 50 juta. Nah, tapi kita sebagai pengelola kita harus ngulangin dulu 50 juta ke dia gitu kan. Itu kan berarti jatuhnya minjem kan. Iya. Minjem tapi dia tetap dapat keuntungan, berarti sama aja dengan riba gitu kan. Nah, kita tuh nggak make investasi yang kayak gitu. Jadi emang investasinya yang pure, kalau misalnya usaha ini rugi, ya rugi gitu. Kalau untung ya untung sampai kapanpun usahanya bakal berjalan gitu. Tapi untuk persentase keuntungannya tadi itu ditetapin dari awal sebelum investor itu menyerahkan dananya untuk investasi kayak gitu. Nah, ini ada nggak sih berapa misalnya kalau kita mau investor gitu ke mbaknya? Hmm. Nah, itu ada Kalau berapa budgetnya gitu, harus sekian juta atau gimana? Nah, kalau untuk Mbak sendiri mencari investor itu hanya ketika Mbak tuh merasa dananya lagi kurang gitu. Jadi kalau untuk awal-awal kemarin, awal-awal untuk membuka investor untuk mencari investor, itu karena Mbak tuh kekurangan dana gitu kan, dan Mbak tuh nggak pengen usaha yang Mbak lakuin tuh bergabung dengan hal-hal yang haram, karena otomatis kan kalau misalnya bercampur dengan riba itu kan itu nggak akan berkah untuk kedepannya. Iya. Nah makanya Mbak cari investor itu untuk membantu apa untuk menjalin kerjasama dengan dia untuk menggunakan dananya gitu kan untuk kerjasamanya, sedangkan Mbak itu sebagai pengelola itu mengeluarkan istilahnya tuh tenaga, pikiran, waktu gitu kan. Nah kayak gitu. Jadi kalau misalnya Mbak belum membutuhkan dana untuk usahanya, belum kekurangan dana, Mbak nggak mencari investor. Tapi kalau misalnya Mbak eh, lagi stok cepet banget habis, orderan pokoknya tuh sampai sampai Mbak tuh kekurangan dana akibat istilahnya tuh orderannya tuh sangat membludak gitu kan, sampai istilahnya tuh uangnya tuh mendep di perputaran itu gitu kan lama, sedangkan kita kan harus stok barang lagi. Nah kalau misalnya Mbak sampai kekurangan dana ataupun butuh dana untuk perkembangan usaha, baru cari investor. Nah itu pun nanti ada minimalnya kayak gitu. Kalau dulu itu Mbak tuh budgetin 10 sampai 20 juta karena waktu baru awal-awal gitu kan. Nah, tapi kan semakin semakin ke depan kan kita juga ada dana untuk perkembangan usaha gitu kan. Yang dimana kita bisa gunain dana itu untuk memajukan bisnis kita, kayak misalnya nambahin stok baru gitu. Nah, kalau untuk sementara ini Mbak belum buka investor karena dana yang dikumpulkan untuk pengembangan itu masih cukup untuk mendanai usaha yang Mbak jalanin. Tapi untuk kedepannya, kalau misalnya Mbak butuh dana, itu bakal disesuaikan dengan berapa dana yang kita butuhkan gitu. Jadi untuk budgetnya juga belum tahu, tapi untuk sekarang kalau untuk 10 juta ke bawah itu kita belum bisa buka karena ya tadi untuk dana kita sendiri masih bisa. Kecuali kalau kita butuhnya sampai 50 juta ke atas, nah kayak gitu. Itu baru bakal kita cari lagi dananya kayak gitu. Kita cari investor baru lagi. Next ya. Apakah Mbak ini termasuk distributor atau reseller? Nah, Mbak tuh dua-duanya sebenarnya. Jadi kalau distributor itu eh, yang skala besarnya gitu kan, dia nyetoknya lebih banyak. Nah, kalau untuk reseller itu nyetoknya baru sedikit. Jadi untuk yang pertama kita tuh kalau jualin produk atau mau jualin brand tertentu, kita tuh harus coba-coba dulu gitu. Nggak boleh langsung jadi distributor gitu kan. Karena kita nggak tahu produk yang mana yang bakal laris di toko kita. Jadi kita tuh harus eh istilahnya tuh riset dulu lah gitu. Kita coba coba dulu nih stok kayak 5 5 misalnya 5 item atau 5 pieces per item gitu kan. Kalau misalnya udah kita daftar reseller, kita coba stok sedikit barang dan ternyata produk itu best seller di toko kita, baru kita untuk naik atau upgrade menjadi distributor supaya kita dapat harga yang lebih murah lagi gitu. Berarti Jadi untuk memang sekarang bergabung ya, distributor reseller. iya, ada yang produknya itu sebagai reseller, ada yang produknya sebagai distributor. Jadi mengelola keduanya. Benar, mengelola keduanya. Tergantung, istilahnya itu tergantung brand mana, produk mana yang lagi banyak atau lagi naik daun di toko kita. Jadi semakin bestseller produk itu ya kita tuh semakin banyak untuk stok barangnya. Nah kalau semakin banyak stok barangnya berarti kita tuh sudah upgrade lah untuk
jadi distributor, karena kan distributor kan ada minimal ordernya gitu kan, minimal berapa ratus pieces gitu. Kalau untuk reseller kan palingan 5 sampai 10. Jadi tergantung produknya, tergantung brandnya gitu. Oke, next untuk pertanyaan selanjutnya. Apakah Mbak ini membuka jasa untuk join jualan? Nah, kalau jasa kita tuh sebenarnya nggak menjual jasa, tapi kita memang open reseller, open distributor, istilahnya kayak gitu kan. Jadi memang kita tuh harus ada kerjasama, eh, kerjasama dengan penjual-penjual lainnya. Jadi istilahnya kita tuh selain menjual ecer, kita juga jual yang grosiran juga gitu kan. Jadi memang Mbak juga membuka reseller, dan reseller Mbak tuh juga kebanyakan dari teman-teman Mbak kuliah. Jadi teman-teman kuliah itu kadang kan Mbak juga kalau lagi ada waktu luang, Mbak juga bakal ngajarin mereka juga gitu kan untuk jualan online juga. Nah, jadi Mbak langsung suruh jual aja produk aku gitu kan. Kebetulan produk ini lagi best seller, lagi viral, tapi belum banyak yang jual. Nah, coba kalian buka nih toko di marketplace ini terus jual. Jadi sekalian Mbak tuh ngajarin mereka untuk jualan di marketplace, sekalian juga Mbak tetap dapat keuntungannya dari produk yang mereka jualin, karena kan dia pasti dengan produknya di kita gitu kan. Jadi Mbak tetap dapat cuannya lah istilahnya kayak gitu. Tapi untuk yang lain-lain itu juga bisa banget, entah ada ibu rumah tangga juga ada gitu yang ikut reseller gitu. Jadi emang Mbak juga open reseller, karena open itu juga membantu banget lah gitu kan. Oke, lanjut next pertanyaan yang terakhir. Wah, Apakah nggak ada terasa. saran ya nih nggak terasa. Apakah ada saran dan pendapat bagi orang yang akan memulai usaha jualan online? Menurut Mbak Reta nih ada saran nggak? Gitu. Nah, sarannya itu harus istiqomah. Itu harus. Iya, harus istiqomah. Kenapa? Karena untuk awal-awal kita mau terjun ke dunia usaha, kita kan nggak langsung ada di atas. Kita harus bertahap dulu dari bawah. Misalnya kita harus merangkak dulu lah gitu kan. Nah, kebanyakan orang kayak dari orang yang Mbak ajarin lah, kayak reseller-reseller Mbak gitu kan. Jadi kan memang reseller tuh banyak, cuman kadang yang aktif tuh paling cuman beberapa orang gitu kan yang memang bertahan sampai sekarang. Jadi mereka tuh cuman uh, antusias pas di awal-awalnya aja gitu. Lihat Mbak banyak orderan nih, mereka pengen. Setelah diajarin, mereka belajar, tapi nggak istiqomah gitu. Karena kenapa? Nggak ada yang order, jadi nggak ada yang bikin dia semangat. Nah, sedangkan hal yang kayak itu tuh berproses sebenarnya gitu kan. Jadi memang sarannya adalah kita tuh harus bisa konsisten gitu. Memang sih, males itu pasti, cuman jangan diturutin terus gitu. Kita tuh harus punya punya motivasi yang besar kenapa kita tuh ngelakuin itu, tujuannya apa. Kayak misalnya kalau Mbak sendiri kan Mbak memang motivasinya karena Mbak awalnya tuh pengen banget untuk kuliah pakai uang sendiri misalnya gitu kan, untuk membantu orang banyak, membahagiakan kedua orang tua, membuka lapangan pekerjaan gitu kan. Jadi Mbak tuh memang punya di pundak Mbak tuh di belakang Mbak tuh kayak dorongan dorongan motivasi yang kuat gitu. Jadi kalau memang kita tuh sudah punya motivasi, insya Allah kita tuh pas mau berhenti bakal mikir gitu, kenapa kemarin aku mulai ini gitu kan. Jadi pokoknya semuanya tuh harus tetap berjalan maju meskipun perlahan gitu. Jadi jangan nyerah untuk dapetin orderan pertama, karena orderan 1.000 pertama itu diawali dengan orderan pertama. Nggak mungkin tiba-tiba langsung 1.000 orderan, langsung 99 plus gitu kan. Ada tahapannya dan kita tuh harus mampu dan harus kuat untuk berproses gitu. Oke. Satu lagi nih pertanyaannya. Nah, kan kalau kita misalnya seumpama kita mau join jadi reseller atau distributor ke mbaknya, itu ada minimal kayak di toko di apa produk-produk skincare yang lainnya kan kayak ada minimal berapa juta gitu kan pembeliannya baru bisa jadi reseller ataupun distributor. Nah, kalau punya mbaknya sendiri gimana? Nah, kalau untuk di Mbak sendiri, jadi Mbak tuh sebenarnya sekalian jualan tuh sekalian ngajakin teman sekalian untuk ngebantu mereka juga gitu. Jadi kan kebanyakan mereka yang join reseller di Mbak tuh
kebanyakan mereka emang nggak punya modal untuk stok barang banyak, dan juga untuk stok barang banyak itu kan juga beresiko. Sedangkan kita tahu keuangan mereka gimana gitu kan. Kalau misalnya mereka, kita sebagai penjual, sebagai penjual utama, istilahnya itu kita senang-senang aja kalau misalnya mereka ngambil produknya banyak di kita gitu kan. Tapi di satu sisi kita juga harus ngelihat gimana nih orang ini gitu. Maksudnya kalau misalnya distokin, mereka stok barang banyak, kira-kira bakal cepet laku nggak, bakal cepet habis nggak. Dan Mbak juga ada pengalaman kemarin itu ada yang sudah stok sampai 10 paket skincare nih misalnya, tapi mungkin karena orangnya kurang kurang gesit jadi stoknya akhirnya numpuk gitu kan. Nah, dan Mbak pun sebagai penjual juga, yang mereka ambil barang di Mbak juga kadang ngerasa kasihan gitu kan, sayang paketnya tuh apa namanya, numpuk-numpuk aja nggak kejual. Jadi makanya untuk join reseller di Mbak itu nggak ada minimal order satupun gitu, nggak ada minimal order istilahnya itu kan. Jadi meskipun satu itu bakal tetap diproses dan dapat harga di seller. Nah, tapi tentunya untuk harganya itu variatif nih. Jadi tergantung mereka tuh kalau semakin banyak ambil barangnya itu bakal semakin murah dapat barangnya dari kita gitu kan. Jadi tentunya ada perbedaan antara dengan yang order satu, 5, 10, 20 itu tetap ada perbedaan. Nah, perbedaan itu yang bisa memotivasi mereka supaya bisa lebih banyak lagi ordernya gitu. Tapi untuk minimal order ataupun syarat-syarat itu nggak ada. Yang penting tadi harus mengikuti ada juga sih syarat wajib yang harus diikutin untuk jadi reseller Mbak tuh nggak boleh ngupload produk yang terbuka auratnya gitu. Nah, karena kenapa? Kita tuh bakal ada pertanggungjawabannya gitu kan. Karena misalnya mereka dapat produk dari kita, tapi untuk kontennya dari yang lain gitu. Tapi mereka promosinya tuh ada yang terbuka auratnya kayak misalnya rambut, kaki, tangan gitu kan. Mbak takut dong nanti kena dosa jariah juga kan. Jadi Iya, makanya untuk syaratnya tuh di grup juga tuh udah Mbak buatin, pokoknya dilarang untuk men-share testimoni ataupun media promosi yang terbuka auratnya. Jadi kalau misalnya mereka nekat, Mbak berlepas diri dari itu gitu. langsung di DO, langsung dikeluarkan. Oke, terima kasih ya kepada Mbak Reta yang udah mau menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu. Sama-sama, semoga bermanfaat. Amin. Semoga ya kita semua ini bisa mengambil poin-poin penting inspirasi dari Mbak Reta, dari narasumber kita. Oke, baiklah, mungkin cukup itu saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.